True life is not fellowship, it's discipleship, it's not living, it's life, it's not religion, it's kingdom. Saya mengajak kita, saya lagi tertarik dengan sebuah kata kerajaan. Saya izinkan saya sebagai rekan. Jujur, saya ini tugas paling berat itu berkorban di depan pendeta. Itu berat sekali, deg-degan, redeg saudara gitu ya. Izinkan saya membagi sebagai rekan untuk kita renungkan bersama. Surga itu bukan buat kepercayaan yang lain. Surga itu tempat yang indah, bersenang-senang selamanya. Dengan segala versinya masing-masing, saya nggak berani komentar. Tetapi kalau kita jujur, surga itu kerajaan. Bukan sekedar tempat bersenang-senang. Masih ada kerajaan. Ada raja, ada pemerintahan, ada undang-undang, ada ketetapan, konstitusi. Sebetulnya firman Tuhan itu bukan peraturan. Permisi, bukan sekedar doktrin, tapi sebuah law yang kita lihat seperti alam semesta. Hukum gravitasi itu nyata ada. Jadi kalau air, ini mau permisi karena yang ngomong ini memang juga pendeta, tapi dulu kan insinyur, jadi ya rada-rada dibawa ke sana. Kalau air ditaruh di suhu 0 derajat, 1 atmosfer, jadi apa? Es. Itu pasti. Makanya ilmu pasti. Kok bisa gitu? Yotakono Gusti Allah, ya itu. Mau dibungkus, ditulis atau tidak, itu ada. Mau diformalkan atau tidak diakui, itu ada. Kalau ini saya lepas, ngawang atau jatuh? Jatuh. Ada. Namanya gaya gravitasi. Itu loh. Yang buat ya Tuhan. Nah, coba kita pikir. Saya renungkan. Perkara apa yang paling hebat, yang paling utama, yang menurut firman Tuhan harus dicari, diusahakan, dan ditemukan? Kerajaan surga. Matius 6 ayat 3. Tema apa dalam doa Bapa Kami? Kerajaan. Apa yang Bapak mau wariskan kepada umatnya? Jangan takut kawanan kecil, sebab Bapak memberikan kerajaan. Nah, problem kerajaan surga bukan hanya di sana dan di situ. Karena Tuhan berkata, kalau ada orang berkata di sana di situ, jangan engkau bingung, jangan engkau mencari ke sana ke situ. Tetapi kerajaan surga itu ada di antara, bukan. Bahasa Inggrisnya di dalam kamu. Jadi kerajaan surga, pinjam istilah milenial, metaverse. Perjanjian baru ada di dalam pikiran, mind, dalam hati. Seperti kalau di Doraemon itu negeri mimpi, pernah baca? Tapi ono tenang, gitu loh. Kayak-kayalan tapi ada benar. Dan itu, ini istilah saya, mohon maaf kalau salah. Kalau saya siaran TV atau radio, saya di studio namanya itu istilah kerajaan surga. Tapi suara saya sampai di radionya banyak orang. Itu namanya kerajaan Allah. Bukan hanya di atas, tapi ada di bumi. Itu yang harus dicari.
ditemukan. Nah, ketika kita bisa menerima Injil Kristus, melihat, saya ajak kita mikir begini, lah kok kita yang hidup 2000 tahun setelah Kristus, saya katakan, wong murid-muridnya yang luntang-luntung 3 tahun setengah aja gagal paham kok, betul ya? Mereka gagal paham, bukan melawan Yesus loh, bukan tidak bela Yesus, mereka ikut Tuhan, tapi gagal paham. Mamanya Yohanes Yakobus datang ke Tuhan, minta posisi Menteri Luar Negeri dalam negeri, gitu. Petrus nggak terima, oh enak aja, gue Perdana Menteri nih. Gitu. Yudas mimpi jadi Menteri Keuangan, kan gitu kira-kira. Lah kok ngomongnya kok beda, wes daripada gak oleh mopo tak tukar guling. Kira-kira mungkin pikiran murid-murid itu gagal paham semua menurut saya. Satu lagi, Anda bisa cek di Kisah Rasul 1 ayat 3, setelah 40 hari diam sebelum naik ke surga. Tuhan banyak memperlihatkan diri dan berbicara, mengajar tentang apa? Kerajaan. Kerajaan, kebenaran kerajaan surga itu berlevel, bukan satu level. Halaman itu ya dari Tuhan. Tapi akhir zaman, kalau kita ngomong tabernakel, saya ini dari GBI, saya bilang GBI itu sudah tidak diajar tabernakel, jadi tidak ngerti. Kalau GBS, GBT belajar, gitu ya kira-kira ya. Halaman itu dari Tuhan, tapi akhir zaman katanya Tuhan jangan dihitung. Ada halaman ruang kudus, ruang maha kudus. Ada kehendak Tuhan yang baik, berkenan dan sempurna. Nah, saya merasa di akhir zaman atau kita perlu teknologi rohani, melihat termasuk kelahiran Tuhan. Coba mulai awal, enggak? Oh ada, ini pertama, enggak masuk. Poin enggak, itunya enggak jalan, itunya di ini pasangannya ini enggak jalan. Nggak jalan, ya sudah. Hah? Iya, ya, tapi saya nggak bisa ke sana sebentar. Permisi Bapak Ibu Saudara, langsung aja supaya tidak. Jadi kenapa Tuhan itu jadi manusia? Saya dapatkan secara paradigma kerajaan. Karena buat orang saudara seberang, nganggur Tuhan ini. Oh enggak, Tuhan mau telu Bapa Putra Roh Kudus. Kok dadi menungso sing dosa menungso sing mati Tuhan gitu. Tetapi saya melihat sebuah keindahan. Ini sedikit supaya saya kita, kenapa Tuhan itu jadi manusia? Karena ini bicara tidak ada kaitannya dengan keberadaan dan tatanan raja. Ketika Adam jatuh dalam dosa, itu bukan hanya pelanggaran, tapi pelanggaran, bahasa Inggrisnya transgression, tapi juga mutasi, tapi juga distraction. Mutasi saya nanti kembali ke pelanggaran. Adam jadi makhluk yang ilahi dan kekal. Adam yang adalah makhluk amfibi. Kenapa amfibi Pak? Bisa di sorga, bisa masuk alam roh, dan bisa di bumi. Menjadi makhluk fana. Kita bicara DNA dan sebagainya. Kita bicara, kita kalau lihat film superhero, ya orang bisa bermutasi. Dari makhluk ilahi jadi fana. Ini nggak ada di agama lain. Agama lain bilang dosa itu perbuatan. Tapi Alkitab mengatakan dosa bukan hanya perbuatan, keberadaan. Yang ketiga, rusaknya ekosistem roh.
Sehingga bumi itu putus dengan alam surga yang dulunya nyambung. Makanya ada Mazmur 24, terangkatlah pintu yang berabad, nutup. Pintunya tutup. Sehingga orang beragama tapi nggak nyampe. Dia nggak punya wifi. Kira-kira begitu. Nah, kembali pelanggaran. Ucapan Tuhan itu seperti hukum. Jadi kamu mati. Persoalan Adam itu bukan pohon pengetahuan baik dan jahat. Bukan cuma baik, bukan cuma jahat. Jadi persoalannya bukan baik atau jahat. Persoalannya bukan benar atau salah. Tiba-tiba saya semua agama kepercayaan itu yang diubah benar salah, benar salah, benar salah. Persoalan Adam hakikatnya apa? Mati. Mati ini nggak bisa diselesaikan dengan benar salah. Mati itu nyawa. Nah, nyawa itu Alkitab mempresentasikan darah. Karena nyawa makhluk di dalam darah. Makanya sejak Adam jatuh dalam dosa, Tuhan menyembelih binatang untuk pakaiannya. Karena Adam itu kehilangan pakaian. Bahasa Ibrani, kulit, jubah. Adam kehilangan keimamannya. Jadi nggak bisa masuk. Sedikit tapi karena terlalu. Saya mendapatkan ini keren. Eden itu bukan taman. Sungai mengalir dari Eden ke taman. Eden itu tabernakel. Tabernakel yang portal ke surga. Manusia jatuh dalam ini problem yang tidak bisa selesai oleh manusia, kan gitu. Nah, setelah Paskah Tuhan bilang ini, anak sulung punya keledai ditebus domba. Kalau domba dipersembahkan. Jadi kalau binatang haram ditebus, binatang bersih dipersembahkan. Manusia dipersembahkan atau ditebus? Saya nggak berani nanyain hamba Tuhan, jemaat aja. Ditebus atau dipersembahkan? Ditebus. Berarti bersih atau kotor? Nah, binatang ditebus binatang, manusia ditebus manusia. Mata ganti mata. Itu ini ketetapan. Jadi dosa nggak bisa dibayar pakai apa. Keluarlah nanti doktrin Yesus satu-satunya jalan. Tapi ini ada asalnya. Ini jadi menarik. Tidak bisa. Mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Makanya di Ibrani darah binatang nggak bisa, manusia nggak bisa sama darahnya binatang. Lah kok perjanjian lama kok bisa? Lah ini kan bertentangan. Enggak. Perjanjian lama itu cek mundur. Tapi cek berlaku karena ada dananya. Betul ya? Lah dananya kapan cairnya? 2000 Kalau yang mengeluarkan cek bisa dipercayakan, barang masuk dulu. Setuju Pak? Bapak Ibu? Ya. Tapi harus cair. Kalau nggak ada dananya, cek nggak berlaku. Nah, jadi manusia ditebus sama tunggu dulu. Nggak bisa sembarang manusia. Harus manusia bersih. Permisi, mohon maaf kalau ada yang dari gereja Katolik, saya bukan mau. Buat saya, Yesus itu bagi tabung. Dia tidak boleh mewarisi DNA seluruh keturunan Adam. Jadi manusia kotor ditebus manusia bersih. Karena ketetapan kerajaan berkata mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Nah, ini menarik. Halaman. Nah, kenapa dia lebus? Karena dia kepingin ketemu. Slide nomor 13.
Nah, kita selalu mengira Yesus itu, nah ini, Yesus itu lahir di kandang karena sederhana rendah. Enggak cuma itu. Ada satu kata namanya Migdal Eden. Apa itu Migdal Eden? Tempat Yakub mendirikan apa? Tugu di kuburnya. Nah, dengan jalannya waktu, ini menarik. Next. Itu, nah, di mana? Di Mika pasal 4. Hai engkau menara kawanan domba. Nah, itu bahasa aslinya Migdal Eden. Dielahi nggak keluar. Lalu, hai Bethlehem, daripadamu akan bangkit memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala. Jadi nggak mulai 2000 tahun yang lalu. Wis ono gak biyen. Nah, Migdal Eden itu ternyata waktu jalannya waktu itu bukan peternakan kambing biasa, domba biasa. Itu peternakan domba yang khusus untuk korban sembelihan bait Allah di Yerusalem. Kalau kira-kira sekarang itu apa? Kebo putih, kebo bulinya Toraja itu gak digeo open atau gak dibuat sate, dijual pinggir jalan. Itu khusus untuk upacara orang meninggal disembelih pada waktu itu. Jadi waktu Yesus lahir di situ, dia lahir untuk mati. Dia jadi manusia. Ditarik ke belakang dulu. Kenapa kok dia jadi manusia? Karena sejak awal Tuhan itu Tuhan yang jatuh cinta, kepingin ketemu manusia. Jadi beda dengan konsep Allah. Ini beda, karena dari surga dia berkunjung. Lihat Kejadian 3 ayat 8. Tuhan huruf besar, kalau diterjemahkan Yahweh Elohim, itu berjalan-jalan di taman, kan nyari Adam. Taman itu di bumi atau di surga? Di bumi. Siapa buat dia itu? Kalau di teologi sudah dikenal, namanya berteofani. Yang lebih mengejutkan, ini konsep secara Kejadian 17 dan 18. Abraham leye-leye, ada 3 sosok datang. Lalu dia bisa tahu itu Tuhan huruf besar, Yahweh Elohim. Tadi pemimpin pujiannya siapa? Bapak siapa? Hah? Pak Budi. Ya. Abraham menyembah. Tadi memuji Tuhan, Pak. Kurang, Pak. Abraham bikin gulai sapi. Bapak kalau menyembah mesti satu lagi, buatkan makanan, Pak. Lu betul ya? Saya nggak ngurai, nggak nambah. Disuguhi. Tuhan ini makan nggak? Gusti Allah disuguhi gulai makan. Itu di luar konsep makan. Tuhan itu senang dia makan, dia juga senang dia makan. Jadi kalau Anda muridnya Yesus, Anda harus suka ngejiam. Amin. Amin. Itu benar. Ya, di pantai Galilea itu. Lo sering tak traktir kan? Ya. Saya murid Yesus soalnya saya belajar muli. Di surga ada makan-makan enggak? Tapi terlalu rohani. Kamu yang mengikut aku, kau makan sehidangan sama aku. Makan. Diam. Tapi enggak tahu makanannya apa, saya enggak tahu. Loh, mana itu roti malaikat? Baca Mazmur 78. Roti malaikat. Kok surga dikirim? Rubah cara pikir kita Tuhan itu. Tuhan kita ini beda. Kunjung. Lah kenapa jadi manusia? Dia berkunjung. Saya tantang gini, ono wong jatuh cinta ra kepengin ketemu. Hah? Dewa lain, tapi ora iso ditemoni, ora kepengin ketemu. Tuhan kita, makanya dia nangis. Yerusalem, Yerusalem, betapa aku. Yesus datang bukan hanya untuk nebus,
Dia datang untuk berkunjung. Puncak. Dia datang tuh karena mata ganti mata. Dia harus mati. Darah. Tapi yang berikutnya, Paulus bilang, kalau mati toh, nggak selesai. Karena waktu Adam jatuh dalam dosa, Adam itu imam raja. Sejak awal, surga itu imam raja. Raja itu tahtanya di mana? Sekali lagi saya tidak berani nanya Bapak hamba Tuhan, tanya jemaat aja. Surga itu, raja itu tahtanya di mana? Di Tuhan bertahta tidak di istana. Cari ono gak ketemu. Tuhan hadir di bait kudusnya, karena dia raja yang imam. Jadi kerajaan Allah itu keimaman dan isi nih imam-imam dan raja-raja. Surga itu kerajaan ono pasukan. Saya selalu ngiling loh. Kita ini kalau meninggal atau ketemu, itu tidak ketemu Tuhan Yesus. Saya tidak mengurangi sesakralan Alkitab. Tuhan Yesus sosok seperti Matius, Markus, Lukas. Kita ini bakal ketemu Yesus di Injil kelima. Kok menebak? Kita Wahyu. Bukan lagi dikepui menengai, ya betul ya? Mukanya kayak matahari. Wahyu 19, dia memimpin perang. Amin. Amin. Dia raja sekaligus panah. He is commander. Kita bakal ketemu Yesus yang itu, setuju? Raja. Nah, ini yang keren. Adam raja, transaksi terbesar sepanjang masa. Satu dunia pindah dari Adam ke iblis. Maut. Jadi bukan cuma dosa, maut, dosa dan maut. Memblok. Nah, sing dosa menungso, sing nebus bayar juga harus manusia. Kerajaan Adam pindah, yang ngambil balik siapa? Gak boleh Gusti Allah. Setan protes. Karena yang suruh berkuasa di bumi siapa? Manusia. Jadi impactnya apa? Kekristenan bukan semua diserahkan Tuhan. Yang suruh ngerjakan itu manusia dengan anugerah dan mandat dari Tuhan. Jangan semua cuma didoakan dan kita tidak bekerja apa. Ada hal yang kita tidak apa-apa, Tuhan yang mengerjakan. Oke. Jadi dia harus bangkit. Dia harus, makanya dia disebut Adam terakhir. Dia mewakili ras manusia. Mengambil alih kembali sebagai manusia. Karena yang mau diberi pemerintahan di bumi itu manusia. Kenapa Yesus berkuasa di bumi? Karena dia anak manusia. Kenapa dia berkuasa di surga? Karena dia anak Allah. Dia son of God and he is son. Maka dia berkata segala kuasa di surga dan di. Jadi ini bukan Tuhan pengangguran. Ini menarik. Jadi fight head to head. Turun ke dunia rahmat. Dan kuncinya direbut. Hades itu direbut. Kepercayaan yang lain di mereka tahu persis namanya alam basah, dunia orang mati, Sheol, Hades. Semua orang kalau mati turun ke sana. Mau suka nggak suka, mau suka kayak apa. Tapi Yesus berkata, aku bangun gerejaku, jemaatku.
gerbangnya neraka. Gades tidak berkuasa. Untuk setiap orang yang dicap, bukan karena kalung salib, gondel salib, tapi dicap miliknya bos, segala bos. Dunia preman ngerti. Kalau dunia preman ada orang misalnya di mana, di terminal di mana, ojo diganggu, iku adem. Tidak ada yang berani mengganggu, betul ya? Yesus itu mengalahkan maut. Dan dia bukan mengalahkan, megang kunci. Jadi maut itu in the cost. Bayangkan, kuncinya sudah diambil. Dia berkuasa di alam maut, dia berkuasa di bumi, dia berkuasa di surga. Makanya dia harus bangkit. Dan tidak ada nabi yang mengalahkan maut kecuali satu anak manusia. Ini bukan cuma dia mengambil kembali apa yang diambil oleh iblis dari Adam. Dan pelayanannya dia preaching, healing, deliverance, untuk mengamankan pekerjaan maut. Bukan hanya untuk mengajarkan doktrin. Saya bukan mengajarkan doktrin. Kita perlu punya doktrin yang sehat, yang baik. Tapi itu GPS. Selanjutnya kita harus ketemu wujudnya. Nah, yang ketiga, kenapa dia bangkit? Karena surga bumi itu tidak bisa nyembuh, bahkan berseteru, didamaikan, tapi mesti digaduk. No, kalau ada besi sama kayu bisa kelet, itu harus ada lem sing kelet sama besi, sama kelet sama kayu. Setuju? Dia harus dari surga sekaligus mewakili bumi. Makanya disebut imam besar. Jadi kematiannya, kelahirannya, kematian, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga itu jadi satu. Untuk apa? Supaya manusia di bumi mengalami kehadiran kerajaan surga. Metaverse, kuasa, mengalahkan kemiskinan, kepahitan, sakit penyakit. Saya tidak katakan orang sakit itu dosa, tapi kalau kita jujur baca Alkitab, 40 tahun orang Israel kepada guru tidak ada sakit. Amin. Itu warisan kita seharusnya. Pak Dio kalau kita menulis man of God itu nggak ada yang mati sakit di Alkitab. Saya tidak ingin terlalu ini jadi polemik, tapi kembali topik kerajaan. Nah, saya masuk di dalam konteks. Karena saya tadi bilang kita ini saya mau ngurupi curhat sama hamba Tuhan untuk dipikirkan. Terus, nah, iya, yang menjadi masalah itu dosa dan maut. Jadi gereja harus ngerti caranya mengalahkan maut. Kuasa itu, karya Tuhan itu bukan hanya lahir, bukan hanya mengampuni dosa, mematahkan maut. Jadi dia harus jadi penebus, penakluk, dan penghubung. Ya, dan yang berikutnya, dia disebut, bahasa Indonesia saya lupa. Adam pertama itu makhluk hidup, Adam terakhir itu bahasa Inggrisnya life giving spirit. Jadi hidup kekal itu sebenarnya bukan kekal. Masa merokok orang ya kekal loh, betul ya? Tidak hilang kan? Jadi artinya hidupnya ilahinya Allah.
Zoe bahasa aslinya, Sayim bahasa Ibrani. Itu yang nggak bisa diberikan agama. Nah itu kalau Adam pertama itu memberi, kita dapat benih dari ayah ibu kita, living soul, jadi kehidupan jiwa. Lah ini benih ilahi yang ditanamkan. Makanya setelah dia naik surga, dia mencurahkan Roh Kudus sebagai benih. Nah, saya coba menganalogikan sama superhero. Pernah lihat Bapak Ibu Peter Parker Spider-Man? Oh, enggak pernah lihat. Wah, ini sudah rohani ruang makebus semua. Saya kalah, saya masih lihat besok. Ya, Peter Parker itu tadi Spider-Man ini corongnya piye? Latihan kungfu. Keentuk kalau mau. Ono sing mlebu. Injil itu saya ini orang belajar Alkitab loh ya. Saya jangan dianu. Saya bukan klening, saya bukan ngeroh. Saya belajar hidup dalam roh. Tetapi awalnya itu harus ada zatnya ini. Pitik sama bebek itu mirip, tapi desainnya itu beda. Kalau kandangnya banjir, dijamin ayam stres. Bebek seneng. Apa? Nah, ayam memang tidak didesain untuk hidup dengan itu kehidupan. Bebek memang disiapkan tuh ketemu ayam, makanya iso renang. Lah kita ini capek ngajari ayam renang. Lah diawasi dingin yo gelem ngene walaupun ora iso-iso. Sing ngawasi hilang. Balik lagi. Lah gimana ayam bisa suka renang? Ya dia harus punya hati bebek. Ini harus dimulai dari benih itu. Kalau superhero itu belajar kungfu dari superhero. Huluk itu dari huluk, ono sinar gama. Kita ini mesti kentuk Roh Kudus. Kalau enggak kita beragama. Ini kerajaan yang dihadirkan. Injil itu berita kerajaan. Bukan berarti kita ngomong agama itu salah. Tapi kita harus menemukan satu paradigma yang lebih dalam. Kenapa? Karena tiap masalah itu membutuhkan jawaban, kata Einstein, dengan level berpikir yang sama atau lebih tinggi dari masalah. Contoh, kalau bukan Anda, orang masuk angin, cukup minum tolak angin. Kalau dia radang tenggorokan, orang cukup tolak angin, harus antibiotik. Ini masalah yang beda. Kalau kanker, beda lagi. Satu lagi, kalau sekarang ada orang sakit tenggorokan, ini ya, ini saya nanti masuk konteksnya. Karena ini saya mau curhat untuk masalah kita bersama, mumpung ketemu. Kalau kita radang, udah orang nggak radang, minum antibiotik 10 tahun yang lalu, dibawa mesin waktu nih, sembuh dah. Antibiotik yang versi 10 tahun yang lalu, sembuh dah. Orang waras bu. Kenapa? Karena bakteri virus itu bermutasi. Kita harus minum antibiotik sing generasi satu. Kalau Anda HP Anda masih Nokia, Anda nggak bisa pesen Gojek. Loh, ini duduk HP palsu. Duduk, ini asli. Tapi levelnya, Tuhan itu memberi level to level.
serius. Kalau Anda gerak di 3G, bisnis online nggak keluar, ojol nggak keluar. Setiap level ada manifestasi. Kalau nanti 5G, sopir hilang. Serius. Selalu sopir, mohon maaf di sini yang ada yang nggak perlu sopir. Cuma saya baru dari Amerika, Cina, Amerika itu sudah mulai ada taksi. Tapi sing mlebu ya harus anak milenial lah. Kita yang kolonial ya bingung di petak-petak piye dia cara dhewe. Tapi enggak ada itu. Itu hanya 5G. Kalau 4G bisa nandep, nobel. Ya. Nah, saya mau masuk. Jadi makanya Yesus jadi raja. Dan dia supaya kita yang hadir di sini mengalami kerajaan. Nah, saya minjem ini, terus apa hubungan gini? Saya mau ngajak kita bukan Kolose 14 sebelumnya, tapi Kolose 1. Nah, Kolose 1 ayat 19. Mempersatukan ayat 20. Oleh dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang di sorga, sesudah yang mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Jadi kita ini saling mengasihi. Kasih kita tidak cukup. Kita harus lihat sesuatu yang mempersatukan, bukan denominasi. Denominasi perlu, baik. Saya bukan anti, tetapi kita tidak boleh mensakralkan kealaman. Kita harus lihat ini kerajaan. Gereja bukan organisasi. Hakikatnya, Anda punya HP, kita punya semua ojol itu karena fisika menemukan namanya kuantum. Dalam kuantum terjadi revolusi. Namanya semua benda itu ternyata bukan partikel, bukan benda, tapi gelombang energi. Jadi gereja itu boleh organisasi, tetapi hakikatnya organisme. Kalau kita lihat organisasi itu menutupi lebih besar, kita nggak bisa bersatu. Bukan berarti sinode denominasi itu dihilangkan. Saya bukan orang ekstrem begitu. Tetapi diletakkan dalam proporsi. Saya dalam keesaan Allah, saya kalau di teologi saya termasuk Trinitarian. Tapi kalau ketemu orang yang oneness, saya ngopi bareng ya apa-apa. Duduk musuhmu. Halo. Dan saya tidak ingin menjebak pemikiran saya memensakralkan pemikiran saya. Sing gak bodoh sesat. Nah, karena itu semua GPS untuk kita belajar mengenal Tuhan lebih banyak. Tapi kita bahasanya Alkitab. Jadi kita harus lihat itu kerajaan, ini organisme. Ini satu kecedek, lorongnya nyambung di situ. Betul ya? Itu namanya tubuh. Kalau organisasi, orang bodoh. Baru kita didorong untuk saling mengasihi. Salah satu, ini rodok itu. Saya hari ini keinginan saya bisa menyatakan Injil kepada saudara Ismail seberang. Dan saya rindu menghadirkan, bukan sebagai agama ini. Jadi gereja tidak boleh jadi penjaranya Tuhan, harus jadi rumahnya Tuhan. Amin. Rumahnya Tuhan. Saya melayani di SMK oleh kemurahan Tuhan salah satu dan 2 session hati Bapa. Selesai session 1, ini contoh. Ayo buka tangan, tutup mata. Di depan saya ada seorang gadis.
Nggak merem. Saya tanya, Luna, kamu kok nggak pejam mata? Saya bilang gitu. Saya Muslim. Oke. Karena ini sekolah Kristen tapi ada yang Muslim. Dan saya nggak bicara, saya bicara tentang kasih Bapa, bukan bicara tentang doktrin keselamatan. Ya sudah, nggak apa-apa. Saya putar-putar sampai di depan dia. Jujur, saya terdorong, saya nggak ngada-ngada. Nah, kok saya tergerak untuk doain kamu? Terus saya tahu dalam pikirannya dia, saya sambung, jangan takut. Ini bukan tentang agama. Loh, jadi Bapak agamanya apa? Ya saya jawab, kalau misalnya dia tanya, ya agama saya Kristen. Tapi sini saya ini menghadirkan Injil bukan sebagai agama. Kalau agama ini ono kotae, kalau kotae lain. Yang mau? Saya bilang begini, ini tentang cintanya Tuhan sama kita. Enak atau ya? Gimana? Dia biasa. Oke, Bang. Ya wis bukaan tanganmu. Doa. Saya doakan di jamaah resting. Itu selesai season 1 ditanya sama tim saya, kamu ngalami apa? Dia jawab, nggak tahu ya. Saya ditumpangi tangan, kakiku lemes. Terus hati saya itu bisa ngalir damai gitu. Aku nggak pernah ngalami seperti itu. Itu apa saya nggak ngerti. Saya petakan ya. Dia belum percaya Yesus. Dia belum mengerti Yesus. Tapi dia merasakan Yesus. Amin. Karena saya tidak menghadap, saya belajar menghadap, saya lepasin dulu brandnya. Yesus ya Yesus. Mau di branding, mau tidak di branding ya Yesus. Amin. Kerajaan. Yang terakhir, suwe-suwe Pak nggak ngomong. Saya diizinkan Tuhan di usia saya yang MPP. Saya berbesmili, sungguhan saya dibukakan pintu untuk menjangkau generasi muda. Saya baru dapat kesempatan peringatan kebangunan rohani SUI. Nanti 26 ini saya ke SUI lagi. Nanti Kamis ini, Rebu saya berangkat. Saya membuat seminar tentang Trinitas, tapi tidak dalam konteks, dalam pendekatan filsafat, tapi kerajaan. Ujungnya apa? Gusti Allah sih lebih ketemu. Kenapa? Karena dia jatuh cinta. Ujungnya ke sana. Enak. Bulan apa itu? Agustus atau September? Saya lupa. Saya diberi kesempatan ngisi 2 malam kebangunan rohani kaum muda. Bulan November, saya dapat kesempatan bersama tim yang lain menjaga. Itu isunya narkoba, aborsi, saya kebaktian hati Bapak. 3 kota, Kahayan, Kasongan, Palangkaraya. Itu panitianya dia, karena dia bisa kerjasama sama sekolah-sekolah. Di Kasongan, yang calon ibu kota yang tidak jadi, 500 orang. 2 hari dikumpul, pagi sampai sore, karena diwajibkan dulu. Nipu yogo pesor. Di Palangkaraya 1000 orang. Dan ternyata narkoba itu masuk lewat Palangkaraya. Saya bukan untuk menghakimi. Saya melihat ini sih datang anak-anak yang pergi gereja. Bukan ketika di zaman Tuhan. Mereka itu bukan cuma rebah, Bapak Ibu Saudara. Kejet. Artinya tingkat najisnya ini saya ngomong bukan menghakimi mereka, bukan. Saya justru mau permisi, saya justru tidak menyalahkan mereka. Kesimpulan saya, permisi, gereja gagal menghadirkan teknologi rohani yang memadai untuk membekali anak muda untuk melewati zaman ini. Sehingga buat anak muda hari ini yang dengan virus dosa yang sudah bermutasi, mustahil hidup kudus.
buat generasi 50 tahun yang lalu, apalagi Pentakosta. Ojo nonton bioskop, selesai. Iya toh? Rambut ojo dicek. Kalau Anda memberitakan itu, Bapak Pendeta, kaum mudamu buyar hilang kabeh. Tak bisa. Jadi ilmunya harus lebih. Jadi bukan delik lockdown. Enak aja lah lockdown gak ketularan. Harus beraktivitas tapi divaksin. Ya toh? Amin. Jadi beda. Kerusakan dosa seksual yang saya rasakan 6. Ribu tahun lalu Yesus tidak datang untuk membawa agama Kristen. Dia datang untuk manusia yang di bumi ini menemukan dimensi kerajaan surga. Love, power, and righteousness. Bukan kebenaran huruf Taurat, tapi kebenaran roh dan kehidupan yang mentransformasi. Ketika kunci itu didapat, bukan membawa kita jadi orang yang agama, tapi to be a man of God, spiritual. Kita harus dapatkan. Saya pulang, saya bilang, Tuhan, ini anak-anak muda ini mau kemana? Kerusakannya sudah kayak begitu. Narkoba nggak lewat Jakarta, lewat Palangkaraya, lewat hutan. Kita harus menemukan, kita nggak boleh berkutat di Nokia, kita nggak boleh berhenti di 3G. Amin. Kita harus diamakan mereka pada 5G, 4G. Supaya anak muda mampu melewati zaman ini. Sedikit saya buka. Sebenarnya ini bukan untuk jemaat. Pak Edilio mengadakan survei sekian tahun lalu. Pak pernah dengar kalau di mana perilaku anak muda Jakarta yang pacarannya anak Jakarta. Puji Tuhan, bukan Surabaya. Tapi kira-kira yang mirip banget. Kacek didik. Mereka melakukan hubungan seks sebelum nikah. Berapa persen waktu disurvei? Ini angket yang jujur. 97%. Orang dunia itu. Lalu Pak Edilio memilah sampel yang Kristen sama non-Kristen. Sudah. Orang Kristen Jakarta, bukan Surabaya. Surabaya baik-baik semua. Jakarta. BDN berapa? 95%. Kacek 2%. Saya khawatir termasuk kalau yang di gereja gak sama. Dosa seksual itu gak main-main. Kita sudah melihat hamba Tuhan pun. Saya bilang gini, bukan saya kebal, tapi kita harus tahu corongnya. Gimana kok sekarang COVID gak menakutkan? Karena manusia sudah mulai ngerti corongnya. Tubuh kita sudah mulai pinter. Pokoknya divaksin. Jadi diaktifkan. Vaksin itu bukan obat. Sing ada di dalam kita diaktifkan. Jadi harus ada teknologi yang mengaktifkan Roh Kudus yang di dalam. Amin. Maka Yesus harus mati, bangkit, naik ke surga supaya Roh Kudus itu. Kalau enggak, saya khawatir Korea itu cuma butuh satu generasi. Sekarang agamanya ngomongnya Gangnam, K-pop. Loh ini. Mari kita lihat kelahiran Yesus bukan hanya kasih. Dia punya mimpi
Dia punya tujuan. Amin. Datanglah kerajaan di bumi seperti di surga. Saya tutup terakhir tenang. Lihat kitab Kejadian bab 1, kitab Wahyu bab terakhir. Lihat. Sungai mengalir dari Eden. Baca Yeskiel 28. Tempatmu di Eden, Lucifer. Sebenarnya jenengnya itu Lucifer, itulah buatannya Saint Jerome. Ya ora apa-apa lah. Apa jenenge, ada yang bilang Samael, ada yang pokoknya itu penghulu itu. Di gunung. Jadi sungai mengalir itu pasti dari gunung, ya toh. Jadi ada gunung, ada sungai, ada pohon. Setuju? Taman Eden, ada gunung, portal Ruang Makudus. Taman Eden itu Ruang Kudus. Ada pohon, ada menorah. Tapi ada 2 pohon pengetahuan baik dan jahat. Lihat Wahyu 21, 22. Yerusalem, dan ada kata gunung, ada kata sungai, ada kata pohon. Jadi pohonnya cuma 1. Tidak ada kemungkinan berbuat dosa lagi, karena yang masuk sudah diuji dan teruji dan sudah melewati ujian. Itu di bumi atau di surga? Di bumi. Itu fisik dan spirit jadi satu. Ibu-ibu semua kepengen cantik toh? Enom terus, raiso mati, ayu terus, mau bu? Ya serius sih. Amin. Uban tidak ada, kocok-kocok tidak perlu. Orang peribut selama-lamanya, fisik. Loh kok gitu Pak? Nah kita kan bukan hanya masuk surga, menantikan kebangkitan badan kembali lagi. Di mana? Yerusalem baru turun dari surga ke bumi walaupun api. Jadi kita diajarin menang juga di bumi. Amin. Dengan kehadiran kerajaan surga. Yesus 2000 tahun yang lalu bukan hanya lahir untuk sebuah pengampunan, lebih dari itu, supaya orang yang percaya mengalami pengampunan, pentahiran, keentup Roh Kudus, berubah dari manusia fana. Ada zat ilahi yang mengubah Anda dari orang duwe hoki, orang yang apes, nggak punya masa depan. Tadi itu pemimpin pujian divonis mati, menemukan sebuah jalan masa depan, warisan. Mari kita melihat, dan Tuhan kita ini beda. Saya selalu dengan bangga berkata, saya tantang, cari Gusti Allah, dewa mana yang berkata sama manusia, engkau anakku. Tidak ada, kecuali Tuhan kita. Dia tidak jadikan kita budak, anak. Amin. Jangan datang kepada Tuhan sebagai budak, jadilah anak. Anak itu dicintai, anak itu disayang, bukan anak berjasa, tapi karena dia lebih dulu mengasihi kita. Dan dia bukan cuma bapak, dia rojo. Kita disiapin untuk mewarisi. Untuk Anda dan saya disiapkan untuk dewasa. Kedewasaan bukan lagi sebuah option, tapi sebuah panggilan yang harus disiapkan. Para hamba Tuhan dipanggil untuk menyiapkan jemaatnya dewasa. Bukan hanya main hotspot. Banyak orang lemes selama COVID karena sudah tidak datang di kebaktian. Nah dia randuin paket data. Biasanya dia yang mati hadirat Tuhan itu nunut urapannya pendeta nih. Kan gitu sih. Kalau bahasanya sekarang. Ada nggak pun, karena 5 jabatan itu melengkapi. Jemaat harus menemukan kunci dewasa, minimum akil balik. Karena dia bukan hanya mati, dia lahir, dia mati, bangkit, naik ke surga, dan Roh Kudus turun, dan dia akan datang. Mari kita